Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Arni, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Nyempura Pontianak. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan atau mendemonstrasikan bagaimana melakukan uji beda dua kelompok non-parametrik dengan uji Mann-Whitney U-test. Nah, pada mulanya ini saya menggunakan data yang saya lakukan pengujiannya terlebih dahulu di video sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum melakukan uji Mann-Whitney U, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai median dari suatu data. Nah, kita asumsikan data kita ini tidak berdistribusi normal. Nah, jika datanya berdistribusi normal, kita tidak perlu melihat median, cukup mediannya saja. Nah, uji yang dilakukan pun uji independen sampel t-test. Nah, jika menggunakan Mann-Whitney U-test, berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai mediannya. Nah, kita cek dulu ya datanya ini, apakah data yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah tadi kita mau cek ya datanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita cek dulu analyze ya. Kemudian statistik deskriptif statistik. Kita pilih ini, kemudian explore. Nah, ini kebetulan saya sudah mengerjakan, saya hapus dulu sebentar. Nah, untuk dependent list kita menggunakan data total yang sudah kita lakukan penghitungan di video sebelumnya. Lalu faktor list kita gunakan yang jenis kelamin di sini ya. Oke, kalau sudah klik yang plot, lalu pilih yang ini, kebetulan saya sudah mengisi ya. Ini klik yang histogram, kemudian normality karena kita mau tes apakah dia berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi kita klik yang normality plot with test, klik continue, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan lihat nilai, ini adalah hasilnya. Kita lihat meannya, ternyata meannya itu 51,7073. Kemudian untuk yang wanita ya. Sedangkan yang prianya meannya 55,133. Dari data ini kita cek lagi median. Untuk wanita mediannya 51, sedangkan untuk yang pria mediannya 54. Nah, untuk melihat data apakah berdistribusi normal atau tidak, kita cek yang hasil test of normality. Di sini ada kita cek dulu ya jumlah datanya itu untuk wanitanya 82, prianya 45. Nah, dari data ini jika ada jumlah datanya itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro Wheel. Sedangkan jika jumlah datanya itu baik pria maupun wanitanya lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, berdasarkan data ini 82 dan 45 berarti kita melihat data dari Shapiro Wheel-nya. Di sini kita lihat signifikannya itu 0,054 dan 0,540. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk nilai signifikan ini dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, nampak ya di sini 0,054 dan 0,540 ini lebih dari 0,05. Artinya data ini berdistribusi normal dan seharusnya uji yang kita gunakan adalah independent sample t-test. Nah, untuk melakukan pengujian Mann-Whitney U,
Kita asumsikan dulu ya, kita asumsikan bahwa data ini tidak berdistribusi normal, dan saya akan mendemonstrasikan ke Bapak dan Ibu bagaimana cara melakukannya. Jadi cara yang pertama adalah kita hapus dulu ya hasil data ini, kita tidak save. Nah, kembali ke data yang tadi, kita melakukan analyze. Ini adalah untuk uji Mann Whitney U. Jadi analyze, klik yang non parametrik. Nah, ini dia non parametrik. Kemudian pilih yang legacy dialogs, lalu pilih yang two independent sample ya, sampel di tes nih. Oke, sudah bisa, kita klik. Nah, untuk tes variabelnya ini saya sebenarnya menggunakan, ini saya kembalikan dulu, sudah saya lakukan sebelumnya. Kita menggunakan total yang kita udah hitung di langkah pengkategorian sebelumnya. Kita masukkan ke tes variable list. Kemudian untuk groupingnya kita pilih yang jenis kelamin ya. Pilih yang define group. Grup 1 itu wanitanya 2, prianya 1. Continue. Pilih yang ini ya, Mann Whitney U, karena kita mau menguji Mann Whitney U. Lalu klik OK. Nah, nampak di sini hasilnya meannya 56,20 untuk wanita, 78,22 untuk pria. Nah, artinya kemampuan dari sini ya, kemampuan digital literasi pria itu lebih dari wanita. Nah, artinya dapat ada perbedaan yang signifikan ya dari kedua data ini ya, antara wanita dengan pria. Kemudian kita harus memperhatikan juga di sini yang nilai asymptotic to toilet ya. Di sini perlu kita ketahui bahwa jika nilai asumsi signifikan to toiletnya itu lebih dari 0,05, itu artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau dia kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan. Dari data ini kita dapat lihat bahwa hasilnya adalah 0,001. Ini kurang dari 0,005. Jadi kita bisa simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan antara kemampuan digital literasi mahasiswa pria dibandingkan wanita, itu jadi lebih tinggi yang pria daripada wanita. Nah, awalnya kan kita mau melihat ya, dari rumusan masalah ini kan awalnya kita mau lihat di Mann Whitney test nih, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Nah, untuk hipotesis awalnya itu kan awalnya kan tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, sedangkan untuk hipotesis HA-nya itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau kita berdasarkan uji Mann Whitney U test yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita lihat ini, bahwa nilainya itu 0,001, itu artinya hipotesisnya itu diterima. Sedangkan jika saya tuliskan untuk rumusan masalahnya itu kan, apakah ada perbedaan yang signifikan ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ternyata hasil kesimpulannya berdasarkan hasil uji Mann Whitney U, kita simpulkan bahwa nilai signifikan to toilet sebesar 0,01, maka hipotesis HA diterima dan HO-nya ditolak. Nah, dengan demikian terdapat perbedaan secara signifikan pada digital literasi antara mahasiswa pria dengan median 54 dan wanita mediannya 51, dengan rata-rata pada digital literasi mahasiswa pria main rank 78,08 lebih tinggi dibandingkan kemampuan digital literasi mahasiswa wanita
dengan meanreng 56,27. Artinya mahasiswa pria lebih terampil dalam penggunaan digital literasi pada perkuliahan dibandingkan dengan mahasiswa wanita. Demikian demonstrasi yang dapat saya lakukan, semoga mudah dipahami dan mengerti. Saya akhiri, selamat bahagia untuk kita semua.